Shalom Ibu Bapak yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus. Adalah satu kehormatan bagi saya secara pribadi untuk berbagi renungan firman Tuhan dengan Ibu Bapak sekalian, sahabat terang hidup yang saya cintai. Ya, tema saya ialah perjumpaan yang sungguh mengubahkan. Perjumpaan yang sungguh mengubahkan. Nah, saya mengambil dari sebuah teks, yaitu Kisah Rasul pasal 9 ayat 1-19, tapi saya hanya baca ayat 5 saja. Saya bacakan buat kita. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Nah, ini satu perjumpaan yang sangat penting sekali. Ini bukan hasil rencana Paulus. Paulus ingin ke Damsyik, kalau sekarang itu Damsyik Suriah. Dia ingin ke Damsyik dengan satu tujuan. Dia mendapat tugas yang penting, dapat dukungan yang penting dari pemimpin agama di Yerusalem, agama Yahudi tentunya. Namanya masih Saulus. Untuk menangkap setiap orang, mengeksekusi setiap orang di sana, di Damsyik, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu poinnya. Nah, itu bukan karena Paulus rencana dia berjumpa Yesus. Justru Paulus datang ke Damsyik dengan tujuan menangkap orang-orang yang mengikut Yesus. Itu tujuan Paulus, itu pikiran Paulus, itu planning Paulus. Tapi di tengah jalan, atau lebih tepat sebelum dia masuk di gerbang kota Damsyik, di pintu gerbang tiba-tiba ada satu pengalaman spiritual terjadi. Tiba-tiba Paulus jatuh dan tidak sadarkan diri. Lalu Yesus datang dan berbicara dengan dia. Dia meresponi dengan sangat terbatas karena matanya buta. Dia hanya melihat cahaya dan tidak ada orang yang dilihat situ kecuali percakapan Yesus dengan diri Paulus. Nah, ketika dia bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu Yesus katakan, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Pertanyaan saya, apakah Paulus pernah bertemu Yesus aniaya? Enggak. Tidak pernah bahkan. Tentu kita berkata, kapan Paulus mengenal Yesus? Enggak pernah. Tapi Yesus mengidentifikasi diri dengan orang-orang teraniaya yang dilakukan oleh Paulus. Dan perjumpaan ini murni bukan karena rencana Paulus, bukan karena planning Paulus, dan ini bukan kebetulan perjumpaan Yesus dengan Paulus waktu itu Saulus. Perjumpaan Saulus dengan Yesus tidak atas rancangan, tidak atas kehendak Paulus, tidak atas inisiatif Paulus, tidak atas prakarsa Paulus, tapi murni Yesus yang melakukan bagi diri Paulus, demi kebaikan Paulus, dan demi sebuah rencana besar Allah bagi diri Paulus. Semua orang bergumul tentang pemulihan hidup. Semua orang bergumul tentang mencari makna hidup. Nah, teks ini mengajarkan kepada kita prinsip yang sangat penting bahwa perjumpaan Paulus dengan Yesus yang atas perkasa Yesus itu mengubahkan kehidupan Paulus untuk selamanya. Perjumpaan itu perjumpaan yang sangat hakiki sekali, yang sangat menentukan sekali. Kalau Anda ingin berubah, Anda ingin menjadi seorang yang seperti Allah kehendaki, Anda harus bertemu dengan Yesus. Anda harus datang dan berdoa. Anda datang dan menyerahkan hidup Anda buat Yesus. Itu sebabnya mengapa kita menginjil, supaya orang yang belum kenal Yesus menjadi kenal Yesus, dan mereka berbalik. Mengapa? Karena ketika orang berjumpa Yesus seperti Paulus, maka Yesuslah yang mengubahkan hidup orang itu. Kita tidak berubah karena kita ingin berubah atau mau berubah atau sanggup berubah. Kita tidak ingin berubah dan kita tidak sanggup berubah. Keinginan kita adalah berbuat apa yang jahat, seperti Paulus katakan dalam kitab Roma pasal 1 pasal 2. Tetapi justru ketika kita berjumpa Yesus, Tuhan tanamkan satu keinginan dalam diri kita, yaitu keinginan ilahi untuk hidup sebagaimana Allah inginkan. Nah, hidup Paulus berubah. Namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Lalu apa yang terjadi? Pikirannya berubah, mindsetnya berubah. Prioritas hidupnya tadinya untuk dirinya, mengejar sesuatu yang dianggap benar. Di awalnya dianggap itu tepat. Belakangan waktu dia berjumpa Yesus, salah semua. Waktu Paulus bersurat kepada jemaat Tuhan di Filipi, Paulus katakan, "Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku?" Apa? Gelar, studi, pengaruh dari Ibrani asli, dari keturunan Benyamin, suku raja-raja, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada terlalu banyak daftar yang perlu dideretkan di sana untuk mengatakan bahwa inilah kebanggaan saya dulu. Tapi sekarang aku anggap itu sampah. Nah, bagaimana orang yang membanggakan sesuatu yang sangat dirindukan, lalu kemudian mengatakan itu sampah? Nah, dalam hal apa dia mengatakan itu sampah? Ketika dia berjumpa Yesus, dia tahu bahwa yang penting dalam hidupnya adalah mengenal Yesus dan kehendaknya. Dan ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi. Jadi satu perubahan paradigma, nilai-nilai hidupnya, value-nya berubah, bahkan jalan hidupnya, standar hidup berubah, prioritasnya berubah, integritasnya berubah. Mengapa? Karena perjumpaan dengan Yesus itulah yang mengubahkan. Saya sebagai seorang konselor, saya tidak mengubahkan siapapun. Saya memberi terapi, saya mendoakan, saya mengkonseling, saya memuridkan. Oke? Tetapi yang mengubahkan orang itu, yang membuat orang itu berubah, bukan saya. Saya tidak punya kuasa mengubahkan siapapun, termasuk orang yang saya layani. Tetapi Yesuslah yang saya beritakan, itu yang mengubah. Jadi ketika orang membuka diri pada Yesus, maka perjumpaan Paulus yang mengubahkan hidup Paulus.
juga akan hadir dan mengubahkan kehidupan Anda dan saya. Kenapa? Karena Anda berjumpa Yesus, dan faktor yang menentukan perubahan itu adalah bukan saya atau secara berita saya. Saya harus menyampaikan diri dengan baik, saya harus menyampaikan diri sebagai seorang pemimpin yang baik, tapi juga berita harus benar. Tapi di atas segalanya yang membuat orang berubah adalah Yesus, dan berjumpa dengan inilah yang mengubahkan kehidupan seorang Saulus menjadi Paulus. Perubahan yang sangat berikut penting bagi kehidupan seorang Paulus atau kita ketika berjumpa dengan Yesus, menemui Yesus atau ditemui Yesus. Maka Yesus mengarahkan satu tujuan hidup yang kekal buat hidup Paulus. Yesus memanggil, dan ini mendatangkan kecurigaan, pemikiran pada diri seorang Ananias. Ananias berpikir, Ananias seorang tokoh di Damsyik, ini Tuhan, orang ini jahat sekali, terlalu jahat. Bahkan kematian Stefanus orang ini bertanggung jawab. Di mana-mana orang ini bikin masalah. Dia berusaha untuk menangkap semua orang yang percaya kepadamu. Nah sekarang datang ke sini dengan tujuan untuk menangkap kita juga. Lalu Tuhan katakan, Ananias, Ananias, ini orang alat pilihan bagiku. Apa Tuhan salah pilih Paulus? Tidak. Tuhan tahu siapa yang dia pilih. Tuhan tahu siapa yang dia libatkan untuk tugas yang penting ini. Dan Paulus menerima kehormatan itu. Beban iya, tapi ini kehormatan. Pergumulan pasti. Kita bergumul dengan banyak hal untuk mempersiapkan diri sebagai seorang yang siap menerima panggilan Tuhan. Tetapi ini bukan sekedar beban atau pergumulan, tapi ini kehormatan, ini kepercayaan dari Tuhan kepada Paulus dan juga kita yang berjumpa Yesus. Nah, Yesus ubahkan. Tadinya Paulus hendak berjalan ke sana. Yesus arahkan, oke, Paulus kamu ke situ. Seperti Yunus lari justru ke Tarsus. Tuhan katakan, Yunus, kamu harus ke Niniwe. Apa yang terjadi pada kehidupan kita waktu berjumpa Yesus? Kita lihat dari kehidupan Paulus. Tuhan mengubahkan jalan hidup Paulus, sehingga prioritas hidup Paulus, fokus hidup Paulus, yaitu memberitakan Yesus. Yesus katakan, dia alat pilihan bagiku untuk menyaksikan saya kepada Israel dan kepada bangsa-bangsa lain. Dan aku pilih dia untuk tujuanku. Jadi Paulus berada di tujuan Tuhan. Nah pertanyaan saya ialah, ketika kita berjumpa Yesus dan hidup kita diubahkan, apakah kita berada? Pastikan bahwa kita berada pada tujuan Yesus. Atau kita berada pada tujuan kita. Kita berada pada kepentingan kita. Kita berada di jalur kita. Padahal Paulus ketika berjumpa Yesus, hidupnya diubahkan Tuhan. Dia berada atau diposisikan pada tujuan Yesus sendiri. Untuk apa? Untuk tujuan Yesus, bukan tujuan Paulus. Nah kita tidak boleh kemudian bersaing dengan tujuan Yesus untuk tujuan saya. Nah ketika seorang ayah membawa anak-anaknya, membawa istrinya, seluruh keluarganya untuk mengenal Yesus, untuk berjumpa dengan Yesus, maka saya ingin mengatakan bahwa dia yang adalah Yesus, dialah Tuhan, dialah juru selamat. Dia akan mengubahkan kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kenapa? Karena yang berkuasa untuk mengubahkan kita, bahkan membawa kita ada pada tujuan dia, tujuan kekalnya adalah Yesus. Dan kita bersyukur ketika kita berada pada tujuan Yesus, yaitu tujuan kekal menjadi saksi bagi bangsa-bangsa supaya orang lain mengenal Yesus. Salah satu yang penting dari perjalanan Paulus dalam perjumpaan dengan Yesus adalah risiko yang harus Paulus pikul ketika dia berjumpa Yesus. Apa itu? Di ayat 16 dikatakan begini, aku sendiri, ini Yesus yang bilang, akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah Tuhan katakan kepada Ananias, Ananias, ini orang alat pilihan bagiku. Aku membawa dia pada tujuan kekalku. Untuk itulah aku pilih dia. Dan ditegaskan di ayat 16 bahwa akan banyak sekali penderitaan yang akan orang ini tanggung demi namaku. Ini penting sekali. Nah ketika kita berada pada tujuan kekal Yesus, tujuan kekal Allah dalam Yesus, maka ingat bahwa ada risiko yang harus kita hadapi. Ada harga yang mesti kita bayar. Dan ketika Paulus dipilih Tuhan untuk sebuah tujuan, untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, sejak awal sudah dikasih tahu bahwa orang ini akan banyak sekali menanggung penderitaan karena namaku. Nah, ada dua jenis penderitaan. Ketika kita menderita karena dosa, maka ini memalukan. Ketika kita menderita karena kesalahan kita, kita harus sadar dan bertobat. Ketika kita menderita karena kebodohan kita belajar banyak dan seringkali menerima pukulan. Karena rasa malu, pedih, kita sudah alami karena kebodohan kita. Tapi kita belajar situ. Itu bukan ending dari segalanya. Tapi penderitaan kedua yang ditulis oleh Lukas, yaitu di ayat 16, kisah 9, bahwa banyak penderitaan yang akan ditanggung oleh Paulus. Tetapi yang menarik adalah penderitaan yang dihadapi oleh Paulus, penderitaan yang dialami oleh Paulus, bukanlah penderitaan karena dosa. Bukanlah penderitaan karena kebodohan. Bukanlah juga penderitaan karena kesalahan. Paulus menderita karena pemberitaan Injil. Dan penderitaan karena ini adalah penderitaan yang mulia sekali. Penderitaan yang bermakna sekali.
Satu penderitaan yang harus diterjemahkan sebagai sebuah kehormatan. Kalau kita menderita karena Injil, kalau kita menderita karena Yesus, Matius mengatakan, berbahagialah kamu kalau kamu karena Injil, karena aku, kepadamu difitnahkan segala yang jahat, kepadamu dibebankan begitu banyak hal yang bukan sebenarnya seharusnya kamu pikul, bukan seharusnya kamu tanggung. Ketika kita diberi karunia ini, maka ini sebuah kehormatan. Tidak semua orang dapat karunia menjadi martir seperti Paulus, seperti Stefanus. Karena Allah pilih orang tertentu. Allah pilih orang mana yang kepada siapa Allah percayakan karunia ini. Jadi penderitaan Paulus ini tidak korelasi dengan, tidak terkaitan dengan kesalahan, kebodohan, tapi terkait dengan risiko dia bayar, harga yang dilunasi karena komitmen dia untuk berjumpa Yesus. Karena dia berjumpa Yesus, dia berada pada tujuan Allah. Dia diubahkan untuk supaya berada pada tujuan Allah, dan dia harus memikul risiko dari tujuan itu. Nah, saya ingin mengatakan kalau kita menderita, biarlah kita menderita karena pemberitaan Injil. Biarlah kita menderita karena kebenaran. Biarlah kita menderita karena kebaikan. Biarlah kita menderita karena kita menolong orang. Biarlah suami menderita karena menolong istrinya. Biarlah suami menderita karena mengasihi anak-anaknya. Dia bekerja siang malam, dia berdoa, dia berjuang. Bahkan dia tidak beli apa-apa, asal anak dan istri bisa makan. Kalau kita menderita karena itu, ingat, penderitaan kita itu bermakna sekali. Kalau kita menderita karena alasan ini, berarti kita itu satu kemuliaan buat kita. Dan Paulus kasih kesempatan buat kita belajar seperti dia juga belajar menerima kehormatan itu dari Yesus sendiri. Yesus katakan bahwa ada banyak penderitaan, Ananias, yang orang akan tanggung demi namaku. Dan satu penderitaan yang lahir karena pelayanan, yang lahir karena pemberitaan ini, yang lahir karena kita hidup benar. Penderitaan itu adalah risiko yang indah yang membuat kita memuliakan nama Yesus. Jadi tidak semua penderitaan itu harus kita meneteskan air mata, karena di balik penderitaan itu bukan hanya kita bertumbuh, komitmen kita teruji, iman kita ditakar, karakter kita dipoles oleh Tuhan. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Yesus di konteks itu dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati, dan shalom buat kita semua. Amin.